Katekismus Besar Westminster 1647. Pertanyaan yang ketiga, apa itu firman Allah? Jawabannya, kitab-kitab suci, perjanjian baru adalah firman Allah, satu-satunya pedoman bagi iman dan ketaatan. Jawaban tersebut dapat kita temukan dari ajaran Alkitab sebagai dasar dari pengenalan kita akan firman Allah. Kita dapat membaca dan mempelajari dari 2 Timotius 3 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Segala tulisan diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dari ayat ini, kita dapat mengetahui dan mengerti bahwa setiap huruf, kata, kalimat, narasi yang ada di tiap-tiap kitab diilhamkan Allah sendiri yang menafaskan, menyatakan secara verbal kepada para penulis di tiap-tiap kalimat dan tiap-tiap kitab untuk menyatakan keberadaannya, karyanya, untuk memberikan kepada kita manfaat, mengajar kita, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan kita, serta mendidik kita di dalam kebenaran. Karena firman Allah adalah kebenaran. Allah sendiri yang memilih dan yang memberikan setiap penyataan firman itu kepada para penulis pada konteks penulis untuk memberikan kepada kita pengetahuan, pengertian, dan pengenalan akan Allah yang kita sembah. Selain itu, kita juga dapat membaca dari 2 Petrus 1 ayat 19 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Dengan demikian, kami diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Dari 3 ayat yang ditulis oleh Rasul Petrus ini, kita mendapatkan pengertian bahwa firman Tuhan yang disampaikan para nabi, yang dituliskan dalam bahasa Ibrani kuno dan Aramik, dan yang dituliskan oleh para penulis di dalam perjanjian lama, maupun yang ditulis para rasul dan para penulis perjanjian baru, seluruhnya itu disampaikan untuk kita menyadari adanya pelita yang bercahaya di tempat yang gelap yang ada di dalam kebenaran firman, sehingga menyinari hati kita. Kita harus mengerti dan menyadari bahwa setiap nubuat di tiap-tiap kitab yang ada di dalam perjanjian lama dan yang ada di dalam perjanjian baru tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, menurut pikiran, pengalaman, atau kemauan diri kita sendiri. Karena tiap-tiap nubuat yang dituliskan oleh para penulis, yang disampaikan oleh para nabi atau para rasul atau hamba-hamba Tuhan, sepenuhnya berdasarkan dorongan Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan pengertian, pengenalan akan Allah melalui firman, yang memberikan pencerahan, iluminasi, sehingga kita tidak salah tafsir dan tidak salah pula di dalam melaksanakan firman Tuhan. Demikian juga kita dapat menyadari pentingnya
firman Allah ini sebagai pedoman satu-satunya bagi iman kita dan ketaatan kita. Kita dapat melihat dan membaca dari surat Efesus pasal 2 ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dari ayat yang singkat dan padat ini memberikan kepada kita pengajaran bahwa firman Allah itu menjadi dasar dari bangunan iman kita, dan Kristus Yesus Tuhan kita adalah sentral dari seluruh firman Allah yang dinyatakannya, yang disampaikannya kepada kita. Selanjutnya, kita juga dapat membaca dan mempelajari apa itu firman Allah sebagai satu-satunya pedoman bagi iman dan ketaatan. Dapat kita baca dari Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangi suatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ayat ini ada pada konteks kitab Wahyu, di mana kitab Wahyu merupakan kitab apokaliptik, kitab yang lebih menunjukkan kepada kita nubuat-nubuat yang sudah, sedang, dan akan terjadi, yang berkaitan dengan sejarah kehidupan, penebusan, dan penyempurnaan dari apa yang dikehendaki oleh Allah, yang berpusat pada Kristus Tuhan di dalam penciptaan, providensia, dan penebusannya. Dan tentu kita tidak menambah atau mengurangi apa yang sudah tertulis, yang sungguh-sungguh adalah kebenaran. Di dalam kitab Yesaya pasal 8 ayat yang ke-20, kita juga dapat mempelajari apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya berdasarkan apa yang diajarkan, diinspirasikan oleh Roh Kudus kepadanya. Demikian firman Tuhan. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Artinya kita diminta untuk mencari pengajaran dan kesaksian yang sudah dinyatakannya, difirmankannya, dituliskan para penulis yang mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus. Selanjutnya kita juga bisa melihat kembali dari apa yang ditulis oleh Lukas 16 ayat 29 dan 31. Di dalam Lukas ini kita membaca apa yang dinyatakan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Dengan pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas tersebut, kita semakin yakin bahwa firman Tuhan, firman Allah ini satu-satunya pedoman. Karena memang di luar Alkitab, di luar 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru, tidak ada firman Tuhan lagi yang dituliskan. Dengan kata lain, hanya 66 kitab yang kita yakini, kita percayai adalah firman Allah yang dinafaskan, diinspirasikan oleh Roh Kudus kepada penulis, yang dituliskan dalam kurun waktu 1000 sampai 1500 tahun. Dan kita bersyukur melalui pengertian dan pengajaran yang ada, kita mendapatkan pedoman bagi iman kita,
Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan iman kita berpusatkan kepada Kristus yang dituliskan, dinyatakan, dan hadir di dalam seluruh pengajaran firman Allah. Dengan demikian, kita menyimpulkan yang pertama, hanya Alkitab satu-satunya firman Allah yang tertulis, yang dinafaskan, yang diinspirasikan oleh Roh Kudus kepada umat pilihannya. Orang-orang yang menulis, baik nabi, rasul, dan para penulis yang terbukti kesetiaannya kepada Allah yang setia. Yang kedua, firman Tuhan yang ditulis itu tidak boleh sembarangan ditafsir. Harusnya kita selalu memohon bijaksana, kecerdasan, pencerahan, pengertian dari Roh Kudus, agar kita dapat memahami maksud Tuhan dari setiap firman, dari setiap narasi yang ada di dalam seluruh kitab secara utuh, berkelanjutan, dan saling melengkapi, menyatakan antara satu kitab, satu narasi di dalam seluruh kitab suci. Yang ketiga, kita harus kembali memahami dengan sungguh-sungguh dan meyakini dengan mendalam bahwa firman Allah itu satu-satunya pedoman bagi iman kita dan ketaatan kita kepada Allah. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita lakukan membuktikan bahwa kita menaati kehendak Allah. Apa refleksinya untuk kita setelah kita mempelajari pertanyaan yang ketiga ini? Yang kita perlu refleksikan ialah yang pertama, apakah kita sudah tekun membaca, mempelajari, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan setiap hari sampai saat ini? Yang kedua, bagaimana kita sungguh-sungguh menerapkan seluruh pengajaran firman Tuhan dalam konteks saat ini dan merelevansikannya di dalam kehidupan kita saat ini, baik dalam kondisi kita susah, senang, atau dalam kondisi kita suka, duka, atau dalam segala kondisi situasi apapun di dunia ini, kita tetap memohon kekuatan, pertolongan untuk hidup taat mengikuti firman Tuhan. Terakhir, mari kita memiliki komitmen untuk sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan perbuatan tanpa iman adalah sia-sia. Dan iman itu sendiri menjadi pedoman untuk kita mengarahkan diri hanya kepada firman yang kita dengar setiap hari. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkat dan manfaat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.